Oke, baik, Bu Dila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Dila? Alhamdulillah baik. Ya, kelihatan kok kalau dalam keadaan kondisi yang baik ya. Oke ya, hari ini Ibu Dila seperti yang kita lihat di jadwal, kalau tepat di hari ini itu kita akan mengadakan observasi terkait dengan penjadwalan yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari observasi ini atau supervisi ini itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Dila akan lakukan. Nah, sebelum melakukan observasi, kita akan melakukan dulu satu kegiatan prosedur yang akan kita lakukan yang biasa dikenal dengan pra-observasi. Yang pasti sudah siap ya di observasi hari ini ya? Iya, siap. Siap, harus siap gitu. Iya. Ya, harus siap. Oke, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan diobservasi hari ini, apa-apa saja Ibu Dila? Jadi tujuan pembelajaran saya untuk observasi kali ini yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran, dan peserta didik itu mampu memprediksi dampak negatif dari pencemaran udara di atmosfer terhadap bumi. Ya, oke. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu Dila bawakan, kesempatan pembelajaran sebentar, ada dua tujuan pembelajaran ya. Iya. Ya, mudah-mudahan semua tujuan pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Terkait untuk mencapai tujuan pembelajaran sebentar, area mana yang ingin dikembangkan Ibu Dila? Jadi saya ingin melihat pengetahuannya anak-anak, terus keterampilan berpikir kritisnya, kemudian saya juga mau lihat literasi sains mereka. Oke, sip. Saya kira kalau melihat dari bagaimana dengan area pengembangannya, ya harapannya kita bisa didapatkan juga ya sebentar pengetahuan baru, atau mungkin sebentar ada hal-hal yang tak terduga yang bisa dilihat dan bisa menjadi satu upaya untuk meningkatkan proses pengembangan nanti gitu ya. Iya, baik. Nah, untuk pembelajaran yang Ibu Dila akan terapkan di dalam kelas terkait dengan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajarannya serta metode pembelajarannya, bagaimana? Jadi nanti model pembelajarannya itu Pak, saya menggunakan PBL, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Kemudian di strategi pembelajarannya itu saya menerapkan diferensiasi terintegrasi kompetensi dan sosial emosional. Oke, baik. Saya kira menarik sekali ya. Dari strateginya, modelnya yang mudah-mudahan bisa lebih mengentengkan sebentar ya pada proses pembelajarannya. Artinya dengan begini, dengan model pembelajaran yang kita sudah susun baik, itu pasti akan lebih membantu kita nanti dalam proses pembelajaran. Harapannya kita begitu mungkin. Iya. Oke ya. Oke, sip. Nah, Ibu Dila, sebentar setelah pelaksanaan observasi ini, nanti kita akan sama-sama menuju ke kelas ya. Jadi silakan nanti mempersiapkan. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, saya masih mau minta waktunya Ibu Dila sebentar setelah pelaksanaan proses observasi ya. Jadi ada pasca observasi, kita coba untuk merefleksikan lagi proses yang sudah dilakukan pada saat proses observasi. Bagaimana? Siap ya? Insya Allah siap Pak. Oke, terima kasih Bu Dila. Sip. Selamat bekerja. Iya. Sampai jumpa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sebelum kita belajar tentang materi tersebut,
tersebut, sebaiknya kita doa dulu supaya kalian bisa lancar dalam proses pembelajaran. Adila, silahkan pimpin doa untuk memulai pelajaran. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian saya akan absen terlebih dahulu untuk mengecek siswa yang siapa-siapa yang hadir atau yang sakit atau izin. Adila, Hadir. Adrian, Hadir. Afifa, hadir. Afril, hadir. Alvin. Yang minggu lalu itu pelajaran minggu lalu siapa yang tidak hadir? Ya, Fauzan sama Zaisar. Zaisar, kenapa minggu lalu itu tidak hadir? Udah sakit. Oh, sakit apa? Oh, jadi berarti sekarang sudah sembuh dan bisa mengikuti pelajaran. Iya. Terus untuk Fauzan, kenapa minggu lalu tidak hadir? Kemarin minggu lalu itu saya sudah pakai baju tapi tidak hujan. Jadi? Tidak jadi saya pergi, hujan keras Bu. Oh, jadi karena kendala hujan. Iya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis limbah penyebab berbagai pencemaran. Kemudian yang kedua, kalian dapat memprediksi dampak negatif dari pencemaran udara di lingkungan sekitar kalian. Coba kalian lihat gambar perubahan lingkungan yang ada di layar atau papan tulis ini. Setelah kalian lihat, coba kalian bisa pikirkan apa saja penyebab dari perubahan lingkungan yang Ibu tampilkan di sini. Kemudian dari gambar yang Ibu tampilkan, saya butuhkan beberapa pendapat dari kalian terhadap gambar yang saya tampilkan. Saya mau berpendapat tentang gambar yang keempat. Penyebab dari terjadinya kebanjiran adalah orang yang membuang sampah sembarangan, oleh sebab itu terjadi banjir. Itu pendapat saya tentang gambar yang keempat. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya Vera. Kemudian selanjutnya kepada Haris, silahkan berpendapat. Ya, di gambar tersebut saya berpendapat kepada pencemaran sampah yang dilakukan oleh warga-warga lingkungan sekitar yang membuang sampah kepada tempat sembarangan seperti itu, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor dan banyak nyamuk-nyamuk yang menggigit kita. Terus siapa lagi yang mau berpendapat? Saya Bu, saya akan menjelaskan gambar nomor 5. Penyebab terjadinya ke pohon yang ditebang liar dapat mengakibatkan tsunami, banjir, dan sebagainya. Kemudian saya akan membagikan kelompok kalian sesuai dengan pembagian kelompok yang saya bagi tadi. Jadi saya rasa kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, untuk kelompok 1 silahkan di sini bergabung di sini. Nah, untuk kelompok 2 tempatnya di sini, silahkan bergabung di sini. Kelompok 3 silakan bergabung ke sini. Untuk kelompok 4 silakan bergabung ke sini. Aku akan membagikan lembar kerja untuk kalian supaya kalian dapat bekerja sama dengan kelompok kalian. Di lembar kerja ini ada bacaan terhadap perubahan lingkungan dan pelestariannya lingkungan. Kalian bisa identifikasi masalah apa yang dibahas dalam artikel tersebut. Oke? Ya. Saya akan bagikan artikel
dari bacaan kalian. Kelompok siapa yang paling pertama yang mau untuk mempresentasikan hasilnya? Kami, Bu. Kenalkan, nama saya Pera Ismari dari anggota dari kelompok 3. Di sini kami akan membacakan tentang perubahan lingkungan karena faktor alam. Sadar atau tidak, lingkungan yang kita tempati sebenarnya selalu berubah. Pada awal pembentukannya, bumi sangat panas hingga tidak ada satupun bentuk kehidupan yang berada di dalamnya. Itulah tadi hasil dari diskusi kalian mengenai artikel perubahan lingkungan. Kira-kira dari hasil diskusi kalian tadi, satu orang saya butuh untuk menyimpulkan dari hasil diskusi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimpulkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya berbagai komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan itu. Dari hasil diskusi tadi, Ibu mau tanya bagian mana dari pembelajaran yang tadi yang paling menarik? Saya, Bu, yang membuat saya senang pada pelajaran hari ini pada saat waktu presentasi kelompok. Jadi tadi bisa apa tugasnya dalam pembagian kelompok yang tadi? Saya tadi ditugaskan untuk menjadi tulen. Oke, baik, pertemuan kita pada hari ini dan minggu depan itu kita akan membahas tentang materi daur geokimia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di proses kelanjutan dari observasi kita, Bapak Ibu, di hadapan saya itu ada Ibu Nir Fadila, kemudian ada dari pengajar praktik di kelompok kami Bapak Imam Firmanto, yang sekarang ini akan membersamai proses pelaksanaan pasca observasi. Terima kasih banyak kehadirannya Pak Imam, pengajar praktik, dan kesediaan dari Ibu Nirfadila yang juga sudah hadir penuh dalam beberapa proses yang sudah kita jalani. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan pra-observasi dan kemudian proses observasinya, dan tentunya Ibu Nir masih mengingat permintaan pada saat pra-observasi kejadian waktunya. Yang makanya terima kasih banyak untuk sekali lagi bersedia hadir di pasca observasi ini. Saya kira sudah bisa kita mulai, Ibu Nir ya. Ibu Nir ya. Ya, terkait dengan pelaksanaan observasi kemarin, kalau boleh saya mengungkapkan perasaan saya sebagai observer di proses observasi. Saya merasakan perasaan yang sangat senang sekali, bahagia sekali melihat antusias anak-anak kita, kemudian melihat suasana yang terbuka dalam proses observasi kemarin. Jadi perasaan itu yang saya rasakan. Terkait itu pada saat proses observasi kemarin, proses pembelajaran, apa yang Ibu dirasakan? Jadi mungkin awalnya Pak, saya tuh mungkin karena harus dari observan dari awalnya itu merasa gugup, tetapi lama kelamaan sudah jalan seperti biasanya, seperti Iya. Jadi intinya prosesnya berjalan dengan lancar.
terkait dengan awal-awal, ya saya kira siapapun ya, dulu kalau suasananya yang berbeda, ada orang yang melihat, kemudian ada sesuatu yang ingin diukur terkait dengan kita punya kemampuan yang ada seperti itu ya. Saya kira normal-normal saja, saya kira kalau perasaan ibu. Iya, sebelumnya mungkin masih ingat Ibu Dila tujuan pembelajaran kemudian metode strateginya kemarin yang diterapkan pada saat praobservasi kemarin yang diungkapkan. Oh iya, jadi tujuan pembelajaran yang kemarin itu tujuannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi istilah penyebab perubahan lingkungan dan dapat mendeteksi pencemaran udara terhadap lingkungan. Iya. Oke, kalau melihat dari tujuan pembelajaran, kemudian metodenya kemarin, kemudian strateginya, pada saat saya berada di dalam ruangan, benar-benar sangat menarik sekali gitu ya, antusias dari anak-anak kita di dalam melakukan pembelajaran umpan balik yang Ibu berikan. Kelihatan benar memang apa yang sudah disampaikan dari tujuan pembelajaran. Makanya saya mencoba untuk mengkonfirmasi apakah ini bagian dari rencana yang Ibu Nir Fadila sudah buat, dan saya kira cukup jalan kemarin proses. Nah, saat kemarin melakukan proses pembelajaran, Ibu Lila, ada kendala nggak atau ada merasa kurang atau bagaimana gitu? Mungkin kendalanya masih kurangnya media pembelajaran, Pak. Media pembelajaran, ya. Seberapa pengaruh, seberapa pentingnya gitu yang Ibu rasakan? Jadi menurut saya media pembelajaran itu sangat penting supaya siswa itu dapat termotivasi dalam proses pembelajaran. Benar sekali ya apa yang Ibu Dila katakan gitu terkait dengan media pembelajaran. Selain itu, hambatan-hambatan yang lain ada lagi mungkin? Hambatannya juga mungkin modelnya juga mungkin nanti mungkin bisa dipadukan sama strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Yang bervariasi ya. Artinya memang Ibu Dila untuk pertemuan hari ini itu lebih fokus di metode sama strategi yang sudah disusun itu ya sebenarnya ya. Setelah melakukan kemarin itu ternyata ada hal-hal yang tak terduga gitu kan, hal yang tak terduga terkait dengan kekurangan, kemudian hambatan yang tentunya nanti ini akan menjadi program ke depan yang bisa diambil untuk lebih mematchingkan lagi antara strategi kemudian metode, mungkin seperti itu ya. Iya ya. Oke, nah kalau saya berikan skala nih, skala penilaian nih ya, skala penilaian. Menurut Ibu Dila, kalau dari 50 sampai 100, Ibu Dila kemarin berada di posisi angka yang mana? Mungkin 75. 75 ya. Harapannya sebenarnya berada di mana sebenarnya? Harapannya itu dari segi model pembelajaran itu harusnya lebih berjalan lancar. Kemudian dalam strateginya juga sesuai dapat dipadukan dengan model pembelajaran. Iya. Kalau yang 75 tadi ini apakah dia di dalam posisi mana gitu? Di bawah ekspektasi, dia sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi yang 75 kalau menurut Ibu Dila? Dia lumayan sesuai ekspektasi. Sesuai ekspektasi ya. Ya. Iya, harapannya kita sih sebenarnya kan ada sesuatu yang lagi-lagi hal-hal yang tak terduga gitu kan kita dapatkan. Dan
saya pun juga melihat kemarin proses yang Ibu dilakukan di dalam kelas memang benar-benar sudah menggunakan alur dari rencana pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, terkait dengan kekurangan dan hambatan kedatangan tadi, kembali lagi ke situ, Ibu bilang. Nah, kira-kira untuk menghadapi kekurangan, kemudian hambatan-hambatan itu, apa yang akan dilakukan? Saya mungkin lebih banyak membaca dari segi literatur lagi, kemudian berdiskusi dengan teman-teman sejawat dari organisasi saya, kemudian kami juga mungkin mengadakan diskusi dalam komunitas belajar. Oke, memanfaatkan komunitas belajar. Seberapa yakin Ibu bila menggunakan apa yang diungkapkan tadi? Kalau di range lagi nih ya, 50 sampai 100, kira-kira bisa naik dari 75 ke 80 sampai ke 100 mungkin? Bisa ya, dengan menggunakan keterlibatan teman-teman tadi kemudian atau beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, kira-kira kapan rencana mau dilakukan untuk komunitas belajar, kapan kira-kira? Mungkin untuk komunitas belajar itu mulai Minggu ini kan, minggu depan. kalau mau semaksimal mungkin minggu ini sudah bisa kami mulai berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Jadi melibatkan komunitas belajar itu ya. Iya, karena setelah ini saya ingin mengkonfirmasi lagi gitu, sejauh mana atau apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didapatkan dalam proses bagaimana memanfaatkan komunitas belajar untuk peningkatan kompetensi Ibu Lila dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran yang berfokus kepada murid. Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Intinya saya tetap tunggu informasi dari Ibu Lila. Kapan lagi? Setelah pertemuan dengan Kombel, kira-kira berapa hari setelah pertemuan dengan Kombel itu saya bisa ketemu lagi sama Ibu? Satu hari atau 2 hari ya. Oke, nanti kita kontak-kontak saja, hubungi, mau tempatnya di mana nanti saya yang biayai. Oke, yang paling tidak saya dapat mengetahui apa proses tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Lila ya. Intinya hari ini kita sudah bisa, Ibu Lila sudah bisa mengambil tindakan mau mulai dari mana atau mau bersama siapa untuk melakukan rencana tindak lanjut terkait dengan mengantisipasi atau bagaimana jajaran keluar terhadap kekurangan kemudian hambatan yang sudah didapatkan. Oke, saya kira hebat idenya. Oke, terima kasih Bu Lila. Ya, mungkin punya aktivitas lain lagi. Saya berterima kasih banyak ya, kepada Ibu Lila dan kepada pengajar praktik. Terima kasih banyak juga Pak Imam sudah membersamai saya di sini dalam proses pelajaran observasi. Terima kasih banyak. Ya, mungkin ada feedback sedikit proses working pada supervisi yang sudah dilakukan terutama pada tahapan pasca observasi. Baik, di sini ada beberapa hal yang mungkin yang perlu saya utarakan atau timurkan gitu ya. Jadi itu secara keseluruhan supervisi berbasis coaching yang dipraktekkan tadi sudah bagus dari sisi alurnya sudah dapat dari tujuan identifikasi masalah rencana tindak lanjut dan tanggung jawab sudah muncul. Ada beberapa hal yang mungkin perlu dikuatkan lagi, terutama
proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, di kemitraan ini tadi sudah nampak bahwa ada kesetaraan. Jadi bukan menggurui, tidak menggurui, tetapi betul-betul menggali persoalan apa yang dialami oleh dari coaching seperti apa, kemudian dari solusinya seperti apa, dan si coaching sendiri yang menyampaikan solusinya. Itu sudah menandakan bahwa ada prinsip kemitraan di sana. Jadi salah satu keberhasilan, indikator keberhasilan coaching adalah si coaching itu yang bersemangat menyampaikan. Iya. Apalagi namanya persoalannya yang pokoknya yang berapi-api itu justru coaching. Jadi tadi secara keseluruhan sudah bagus ya. Jadi terima kasih atas bantuannya Ibu dan Pak Kepala Penggerak Pak Sudarman sudah luar biasa tadi praktek untuk supervisi lokasi coaching khususnya di bagian pasca observasi. Luar biasa, mudah-mudahan ke depan ini bisa didiseminasikan ke rekan yang lain sebelum proses observasi yang ada di pengelolaan kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Oke, terima kasih Bapak pengajar praktik dan Ibu Nir Fadilah atas kebersamaannya, atas feedback umpan balik yang diberikan oleh Bapak. Ya, saya kira demikian untuk proses pasca observasi kami. Saya Giri Sudarman SAG pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.